Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yohana dengan NIM akhir 157 dan Sylvester Kalbobisin Gandis dengan NIM akhir 235 izin mempresentasikan materi yaitu neraca pembayaran internasional. Adapun topik yang kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama konsep dan struktur neraca pembayaran internasional, yang kedua peran bank sentral dalam neraca pembayaran internasional, yang ketiga analisis keterkaitan neraca pembayaran internasional, neraca bank sentral dan bank umum dalam keseimbangan ekonomi. Konsep dan struktur neraca pembayaran internasional, di mana konsep neraca pembayaran internasional itu merupakan suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Adapun kegunaan dari neraca pembayaran internasional yaitu yang pertama, untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Selanjutnya, struktur neraca pembayaran internasional, di mana struktur yang digunakan dalam neraca pembayaran internasional merupakan model yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Di sini saya akan menjelaskan struktur neraca pembayaran internasional menurut Bank Indonesia. Yang pertama itu ada transaksi berjalan, di mana transaksi berjalan ini mengukur penerimaan dan pengeluaran Indonesia yang berasal dari transaksi barang dan jasa, pendapatan primer dan pendapatan sekunder dengan bukan penduduk. Transaksi berjalan ini terdiri dari yang pertama, transaksi barang, transaksi ekspor atau impor barang termasuk barter. Yang kedua itu transaksi jasa, di mana mencakup transaksi penyediaan jasa oleh penduduk Indonesia kepada bukan penduduk atau ekspor dan oleh penduduk kepada penduduk Indonesia atau impor. Di mana jasa ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu jasa transportasi dan perjalanan. Yang ketiga itu ada transaksi pendapatan primer, di mana di sini pendapatan primer yaitu perolehan atau hasil yang timbul dari penyediaan faktor produksi, tenaga kerja, dan modal finansial. Yang keempat itu ada transaksi pendapatan sekunder, di mana merupakan entry lawan dari transaksi sumber daya yang diberikan tanpa timbal balik, misalnya berupa hadiah, pajak, atau hibah. Kembali ke struktur neraca pembayaran yang kedua yaitu transaksi modal dan finansial, di mana transaksi modal merupakan pencatatan transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Transaksi finansial umumnya mencatat investasi asing pada aset finansial domestik, di mana terbagi dalam 4 kelompok berdasarkan jenis investasinya, yaitu investasi langsung. Yang pertama, investasi langsung. Suatu transaksi disebut sebagai investasi langsung asing di Indonesia jika investor asing menanamkan modalnya untuk berinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan Indonesia. Yang kedua itu investasi portofolio, di mana investasi portofolio bersifat jangka pendek dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari investasi di surat-surat berharga. Yang ketiga itu ada derivatif finansial, di mana berisi pencatatan derivatif dari instrumen finansial yang mencakup option dan derivatif lainnya. Yang keempat ada investasi lainnya, di mana berisi semua jenis investasi finansial selain yang tercatat dalam 2 kategori investasi sebelumnya.
Selanjutnya ada yang ketiga, reserve account, di mana merupakan sub dari neraca pembayaran internasional yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta asing. Yang keempat itu transaksi moneter, di mana mencatat mutasi dalam hubungan dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Dalam suatu neraca pembayaran, tentu akan dilakukan sebuah pencatatan guna memberikan informasi penting terkait perekonomian suatu negara. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran yaitu yang pertama itu ada debit, di mana bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Contohnya barang atau jasa yang diterima oleh luar negeri, pembayaran bunga dan denda, pemberian hadiah dan uang kepada penduduk negara lain, penduduk yang menabung uang di luar negeri, pembelian valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan di negara lain. Yang kedua itu ada kredit, di mana bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Contohnya barang atau jasa yang disalurkan ke negeri atau ekspor. Penerimaan jasa dari negara lain, penerimaan bunga dan dividen, penerimaan hadiah dan uang dari negara lain, penduduk negara lain yang menabung uang di dalam negeri, penjualan valuta asing, investasi jangka pendek atau panjang yang ditanamkan penduduk dari negara lain. Di sini kita perlu mengingat bahwa jika sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Sebaliknya, jika sisi debit lebih besar dari sisi kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit, di mana merupakan struktur yang digunakan dalam neraca pembayaran internasional, merupakan model yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Selanjutnya, peran bank sentral dalam neraca pembayaran internasional. Bank Indonesia merupakan lembaga penyusunan neraca pembayaran internasional, menyajikan dalam dua bentuk penyajian, yaitu penyajian standar dan penyajian analitis. Neraca pembayaran internasional penyajian standar sampai saat ini masih disusun, terutama untuk disampaikan ke IMF. Sementara itu, untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan baik di sektor real, fiskal maupun moneter, seperti penyusunan rencana anggaran dan realisasi anggaran penerimaan dan belanja negara serta penyusunan program moneter, Bank Indonesia juga menyusun neraca pembayaran internasional penyajian analitis. Adapun tujuan dari peran bank sentral dalam penyusunan neraca pembayaran, yaitu yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dan perekonomian suatu negara, di mana peranan sektor eksternal tercermin dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Yang kedua itu mengetahui aliran sumber daya antar negara. Dari neraca pembayaran dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara-negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang atau modal, atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Yang ketiga itu ada mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara, di mana dari catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain.
Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut, dan sebaliknya apabila terjadi defisit neraca pembayaran. Selanjutnya, analisis keterkaitan neraca pembayaran internasional, neraca bank sentral dan bank umum dalam keseimbangan ekonomi. Neraca bank sentral dan bank umum dalam keseimbangan ekonomi terdapat konsep keseimbangan ekonomi dalam neraca pembayaran internasional. Neraca bank sentral dan bank umum secara umum, apabila kita ingin mengkaji lebih mendalam terkait pengaruh neraca pembayaran luar negeri bagi Indonesia, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran. Karena pengaruh daripada neraca pembayaran terlihat secara jelas pada proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran. Kebijakan bank sentral dan neraca pembayaran internasional di era perekonomian global seperti saat ini, interaksi ekonomi antar negara merupakan salah satu aspek yang menjadi faktor dari perkembangan ekonomi suatu negara. Semakin besar transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan suatu negara, maka semakin besar pula aliran dana luar negeri, sehingga dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.